Podcast PPI Kaiserslautern. Dari info seputar kuliah, hidup, pengalaman, sampai cerita nggak jelas. Selamat mendengarkan. Halo, What's up, guys? Selamat datang di podcast PPI KL. Yoi. Udah lama nggak ngepost lagi soalnya gua sibuk sama pindahan, jadi baru kali ini lagi. Bahas jurusan bagus juga sebenarnya. Kesenggol kabel LAN ya. Bahas jurusan bagus juga. Apa? Bahas jurusan bagus juga. Oh, iya. Jadi kita mau ngebahas jurusan bau engineer atau enggak civil engineering, civil engineer. Tempatnya di Kaiserslautern. Dan di sini kita ada tamu dari ya tentunya mahasiswa civil engineer-nya sendiri dari TU. Coba yang kenalkan dari TU. Hafid. Hafid, kalian pasti sudah kenal Hafid dari sebelum podcast sebelumnya. Terus Ada Nilam yang suaranya opening yang so imut itu. Tapi orangnya kayak gini nih, bayangin. jelasin dulu dong semester berapa kalian, terus Nggak mau tuh. sensitif ya nggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa, gue nggak mau anjir. Kita sama ya Lam, ya nggak sih? Nggak, udah mah. Kayak Nilam tuh semester 4 bukan sih? Iya, Iya kan? Saya semester 4 dong. Oh salah, atau 6? nggak, aku sama kayak Hafid semester 4. Ah bohong, saya Bener. lo di bawah gua, nggak masalah, ya nggak sih? 1 semester. Ya, genau. Ya gua semester 7 berarti ya Nilam semester 6. Ya gua sendiri juga kuliah bau engineer juga di Hochschule sama Yonatan juga. Ya. Yonatan juga, tapi Yonatan udah nulis bachelorarbeit. Wih. Sedang. Keren. Mantap. Apanya anjir, gue itu bukan pusingin hubung, dia pusingin BA kapan, sumpah. Ya bachelorarbeit itu skripsi gitu. Iya. Iya, Yonatan sedang menulis bachelorarbeitnya. Semangat ya. Makasih. Ya, nanti kalau sudah sedang nulis bachelorarbeit, pikirannya langsung berubah. Langsung, kayaknya lebih enak ujian daripada nulis bachelorarbeit. Aduh. Sudah terbayang. Ya. Iya, jadi ya gua sama Yonatan Hochschule, Nilam sama Hafid di TU. Gue pengen tanya dong, bedanya Bauing HS sama TU tuh apaan? Soalnya gue juga nggak tahu. Gue pikir sama aja. Menurut gua ya, kayaknya kalau HS tuh lebih ke banyak apa ya? Lebih ke halo, dengar suara Iya, gua? dengar. Kan? Soalnya orang-orang kayak nggak ngomong. Terus apa? Ya bedanya cuma kalau di HS kayaknya lebih ke apa ya? Lebih ke Anwendung, lebih ke praktiknya gitu loh, nggak lebih ke teori dan nggak lebih ke mana ya? Nggak kayak kalian anak TU yang kayak ini tuh rumus dari mana sih? Ya oke, kita juga dijelasin, cuma kita kayak nggak perlu nggak perlu diperdalami nggak sih? Yonatan benar nggak? Ya, maksudnya rumusnya sudah ada gitu, cuman kita langsung pakai gitu loh. Maksudnya kalau TU, aku nggak ngerti TU sistem ngajarnya kayak gimana ya. Mungkin kalau TU, benar kata Bilal tadi, dijelasin dari awal rumusnya, asalnya dari A, jadinya ke B gitu. Kalau kita langsung pakai aja B gitu. Terus kan kalian kayak kelasnya kan Vorlesungnya kayak nyatu sama jurusan lain kan? Ya nggak sih? Beberapa modul. Cuma yang kayak semester awal-awal gitu loh. Iya. Iya, genau. Nah kalau kita enggak, kita punya buat Bauing ya buat Bauing sendiri gitu. Kalau di HS ada kayak vertifum gitu nggak? Ada. Kan kalau di TU ada yang infrastruktur sama konstruktif. Kalian berdua vertifum apa? Aku ngambilnya infra. Gimana? Aku ngambilnya infrastruktur. Oh, kalau Bilal?
Gua rencananya konstruktif. Oke. Dan ya sih, ya beda jauh sih. Di kalian juga sama kan? Iya, di kita juga ada 2. Cuma Gue dikit. sih, Ya. gue ngambilnya sih konstruktif. Hafid belum tahu. Sama. Oh, Sama. Soalnya dia udah ngambil ini Stalbau. Oh. Kayak Stalbau itu buat konstruktif. Kalau nggak salah kita perasaan PO baru ada ini deh, Vertivum baru deh. Oh ya? Dengar-dengar. Salon ada. Buat master lah ada bau betrip. Vertivum baru. Kalau nggak salah ya, nggak tahu sih gue dengar kayak bau betrip ada. Susah tuh bau betrip. Skip gue. Udah melewati gue. Tapi proyek sih masih ada. Bau betrip. Enak juga. Ekonomi sedikit. Tadi ya jelasin tentang bedanya ya. Aku nggak tahu beda secara pelajarannya ya. Cuman secara umum bedanya bachelor di TU sama bachelor di HS secara umumnya ECTS-nya beda. Gimana? TU ECTS-nya beda. ECTS buat lulus, SKS-nya beda buat lulus. Bedanya cukup jauh juga. Oh ya. ECTS buat lulus di TU 180 kalau aku nggak salah. Benar. 6 semester juga kalau aku nggak salah. Ya harusnya. ECTS buat lulus di HS 210 7 semester. Oh iya benar. 30-nya tuh yang kayak praktikum sama kayaknya dari situ ya, dari praktikum sama proyek. Aku nggak tahu proyek di TU ada proyek nggak, proyek bersama gitu. Nggak ada, jadi kita nggak ada proyek bersama, terus juga nggak ada FAH praktikum, cuma ada for praktikum doang. Itu gue bedanya di situ. Itu kan 1 semester sendiri lah. Itu beda secara pembelajarannya di situ. Soalnya kalau di tempat aku cuma 8 minggu. Di kita sama nggak sih? Buat apanya? For praktikum atau 3 bulan? Praktikumnya nggak 8 minggu kok, benar. Oh ya benar. 8 minggu juga. 8 minggu. Waktu itu aku bikinnya pas lagi kurlaut gitu. Ya jadi yang belum tahu for praktikum itu kayak semacam internship tapi pre-internship. Kerja Rodi. Iya, kerja Rodi. Itu beneran disaranin sebelum semester 1 loh. Iya. Nggak apa-apa, literally. Jadi biar anak-anak tahu pas masuk kuliah tuh apa sebenarnya yang dibicarain tuh. Jadi kita tahu gitu yang di site atau bawah stelo itu nama-namanya apa yang disebut tuh tahu gitu. Bisa tergambarkan. Bagus sih sebenarnya. Iya, bagus sih. Oke. Ya aku mikir juga satu untuk ngasih tahu kira-kira apa begrif apa yang dipakai gitu, kosakata apa yang dipakai waktu nanti di pelajaran, sama yang kedua biasanya kan disaranin untuk bahkan sebelum masuk kuliahnya itu kan, semester 1 sebelum masuk kuliahnya, atau paling lambat kalau di HS sampai semester 3. Aku pikir karena ya dari for praktikum juga bisa lihat sebenarnya tertarik nggak sih sama jurusannya gitu. Maksudnya kalau nggak tertarik kan buang-buang semester dari awal kebanyakan nanti. Make sense, iya. Ya. Terus ya sih. Ya perbedaannya itu doang sih. Terus apa lagi ya? Terus kalau waktu kuliah gitu kalian berapa lama ya, biasanya kayak kalau di TU kan biasanya tuh kayak pagi sampai sore gitu. Di kalian juga apa gimana? Tergantung sih, tapi ada juga yang pagi sampai sore. Cuma kita selalu ada, pasti setiap semester tuh ada 1 minggu, dalam 1 minggu itu 1 hari yang buat libur. Ngerti nggak sih? Ya nggak sih, Yonatan? Memang nggak ada volesungnya itu. Emang nggak ada volesungnya. Aja. Iya. Enak banget. Cuma ya kalau kalian emang beneran apa ya, kayak mengikuti, ngerti gak sih? Tapi kalau kalian acak-acakan gitu, kayak telat atau di skip gimana ya lulus. Ya nggak libur. Nggak libur, bener. Tapi enak banget, di kita nggak ada kayak gitu. Sumpah. Terus kalau buat lulus modulnya gitu, klausur doang atau ada kayak haus ubung gitu dinilai atau gimana? Ada.
Ada. Maksudnya yang utama sih jelas klausul gitu. Cuman ada hubung yang memang sepakat gitu, modulnya hubung gitu. Mm-mm. Cuman buat lulus klausul nggak mesti hubungnya lulus dulu, atau kalau nggak bikin hubung nggak boleh ikut klausul gitu, nggak. Jadi separat aja. Iya, nggak ada hubungannya gitu. Iya, modulnya terpisah gitu. Jadi kalau andai kata misalkan hubungnya belum selesai gitu atau nggak ngambil gitu, ya tetap aja dapat hak buat nulis klausul gitu. Ada beberapa yang mungkin aku pernah dengar ada yang harus hubungnya selesai dulu baru klausul, cuman selama ini aku nggak ada yang kayak gitu di AS. Di Uni beberapa kayak gitu. Lebih berat berarti. Banyaknya jadi Vorleistung gitu. Vorleistung itu kayak jadi kita mesti lulus hubungnya dulu, terus boleh nulis klausurnya. Padahal hubungnya tuh nggak dinilai, sumpah nyebelin banget. Ya cuma hubung nggak dinilai ya, tempat kita juga hubung. Iya. E dan NB ya. Iya, coba berstandar dan nicht bestanden udah. Benar udah gitu ya. Mas, kalau di TU itu yang ngeselinnya lagi banyak pabra yang kayak harus lulus 100%, harus hubungnya. Jadi mesti benar 100%. Kalau enggak tuh di Widya Fornaga terus sampai benar. Sama kita juga. Bahkan kita juga ada beberapa hubung yang kayak kalau udah dapat Widya Fornaga misalnya 2 kali atau 3 kali, jadi ya udah nggak lulus. Jadi paling ngulang lagi tahun depan. Sering banget kan, sumpah. Padahal nggak dinilai coba. Gila nggak? Nyebelin sih. Ya aku ikut merasakan. Iya kan? Iya kurang lebih ya kayak gitu sih. Tapi kayaknya pelajarannya sama nggak sih kita? Kurang lebih Habisnya sama. Iya. Jadi kalau di kita tuh kayak pasti 4 semester pertama tuh kayak belum vertifung gitu. Jadi itu pasti kayak harus ya udah semua harus ikutan. Termasuk termasuk Stahlbau, Holzbau, Massivbau, ya pokoknya gitulah. Nah, kalau vertifungnya baru semester 5 udah mulai. Semester 5. Berarti vertifungnya regelnya 3 semester ya? 2 semester. 5-6. Kan semester 7 dipakai untuk fachpraktikum sekaligus bachelorarbeit. Jadi fachpraktikumnya sekitar 2 bulan. Fachpraktikumnya 2 bulan atau 3 bulan? Aku lupa. Terus bachelorarbeitnya juga 2 bulan. Fachpraktikumnya 3 bulan. Fachpraktikumnya 3 bulan, bachelorarbeitnya 2 bulan, plus 1 bulan spar lah buat cover lah. Jadinya pas 1 semester. Ya. Begitu. Udah kelar Lal yang praktikum di Indo tuh? Udah. Ceritain dong Bill, gimana rasanya praktikum di Indo? Ini bikin monorail kok. Iya, MRT. Bisa proyeknya langsung dapat mantep banget tuh. Tapi nggak di-ANR-kan. Lah, sayang banget. Jadi gua tuh udah email ke dosen gua lah yang kayak gitu tuh. Jadi sebenarnya di HS tuh syaratnya buat praktikum tuh harus proyek dulu. Sedangkan gua belum proyek. Tapi ada teman gua yang dia belum proyek tapi praktikum gua terus tetap di-ANR-kan. Kan anjing. Jahat banget. Tapi dia emang praktikumnya 6 bulan sih. Jadi nggak tahu sih, mungkin gara-gara itu. Sedangkan gue di Indo kan cuma sebulan, kurang lebih sebulan doang. Ramai sih, tapi kebetulan gue tuh semacam praktikumnya tuh di internshipnya tuh di perusahaan Jepang gitu. Jadi kan yang buat MRT di Indonesia tuh kan perusahaan Jepang namanya Shimizu. Oke. Dia semacam jadi kontraktornya, jadi apa ya? Dia yang jadi desain, ngerjainnya juga sama ngejalaninnya juga. Terus itu tuh belum mulai sih. Itu tuh mulai dari Bundaran HI sampai ke Ancol gitu lah. Terus kemarin tuh menarik sih. Iya. Kemarin itu tuh di atas Strasenban? Enggak, itu Uban. Oh, Uban. Ya. Gila, keren banget. Jadi lebih ya sih. Kemarin tuh gua tuh ditugasin ngitung diaphragm walls namanya tuh. Bahasa Jermannya ini Schlitzwan. Ya. Tapi kepake banget jadi itu pas gua belajar. Maksudnya gua yang belajar di kampus di HS tentang ini
modern mekanik tuh kepake Eddruk lah atau apapun lah itu. Jadi mereka tuh kebetulan pakai DIN Jerman punya. Oh, serius? Oh iya? Hmm. Perusahaan Jepang padahal. Oh, Iya, soalnya Jepang tuh mobilnya pakai DIN, oke. tapi cuma buat slit swan doang, buat apa? Ini diaphragm bowl, sisanya pakai ya mereka pakai enggak sih pakai SNI, ada yang beberapa pakai SNI. Oke. Cuma buat diaphragm balls ini pakai Jerman punya, terus mereka punya aplikasi itulah dari Jerman gitu. Ya nggak pernah gue denger. Jadi gue tinggal masukin WRT-nya doang, angka-angkanya doang, kayak misalnya lapisan tanahnya, misalnya tanah apa, misalnya sun atau apapun itulah, berapa sentimeter, terus jadi udah kehitung gitulah, terus pakai si height kan apa stansi height von Street Swan kan, jadi biar si Street Swan-nya tuh tetap apa ya, tetap gak rubuh gitu loh gara-gara Eddruk di Stabil lah pinggirnya. ya. Jadi itu tuh cara bangunnya tuh mereka bikin Street Swan-nya dulu. Oke. Terus kalau udah apa ya namanya tuh, udah beres lah, udah kering, baru mereka digali gitu bawahnya. Oh, terbuka berarti? Terbuka, terus nanti mereka tutup. Gitu. Sebenarnya gue dijelasin gitulah, kayak ada beberapa cara gitu, tapi mereka yang sekarang pakai itu. Nah terus ya gue tuh karena katanya lu jadi Jerman nih, coba kerjain bener gak? Terus kebetulan mereka pakai DIN-nya yang lama tahun 1900 berapa, sedangkan ada DIN yang baru 2000 berapa gitu. Sedangkan gue taunya kan dasarnya doang kan, maksudnya yang cara Eddruk berenung atau apapun nggak ngerjain. Ekspektasi terlalu tinggi. Ekspektasinya mereka terlalu tinggi aja. Ini belajar di Jerman tapi kan belum kelar, gimana? Terus gue taunya gue aja lupa gitu kan, Boden 1, Boden 2 aja cara kayak gitu, Eddruk gimana, terus gimana. Terus ya udah coba aja jelasin aja kenapa ada DIN lama sama DIN baru, apa perbedaannya apa, terus lebih susah. iya, terus gue suruh jelasin mereka coba apa bedanya, kenapa. Terus gue bilang ya sebenarnya nggak beda jauh, cuma sekarang DIN baru tuh ada cara ngitung buat non planar, apa ya namanya. Jadi mereka tuh belum tahu cara ngitung kalau si temboknya tuh, si street swan-nya tuh non planar gitu loh, misalnya miring gitu loh. Nah sama itu mereka malah ngitung yang miring-miring kayak gitu ya udah kayak lurus, ngerti gak? Kan nggak boleh. Ya, nah gua ditambahin tugas lagi, Bill, coba hitung. Terus gua kayak korektur. Gua kayak iya. Anjing, gue aja gak bisa. Gue mau belajar, kenapa gue ngerjain gitu gak sih? Iya, terus karena dan di sana tuh emang gue jadinya jatuhnya belajar sendiri sih. Jadi kayak soalnya mereka sibuk sendiri gitu lah. Oke. Terus gak digaji. Sedih banget gak digaji. I feel you. Gue juga waktu itu gitu kok. Waktu itu gue dapet yang bangun flyover gitu, gak digaji juga. Jadi gue ya udahlah. Kata gue tuh ya gue nggak bisa sih, paling gue bisa ngasih cariin kayak bacaan gitu loh, kayak kayak artikel, kayak cara ngitungnya gimana, dan harus analisis, gak bisa pakai aplikasi itu. Jadi emang harus ngitung analisis yang benar pakai hitungan. Ya, dan gue bisa, cuma gue nggak mungkin dalam waktu misalnya 1 bulan aja gak akan beres gue cara gitu. Itu kayak gue kayak gue bikin bachelor abait anjir, ngerti gak sih? Kayak iya gak sih jatuhnya? Gak apa latihan? Iya, jadi ya gue sih enggak sih. Jadi gue cuma cari artikel terus baca-baca aja doang, kayak research gitu. Cara ngitungnya gimana, gue kasih aja. Gitu. Semester 6 itu nanti kamu? Hah? Itu pelajaran semester 6 itu? Iya. Bensi serung gitu? Iya kan, jadi itu gue aja belum belajar gitu kan. Oh, diem. Terus ya gitu doang sih. Terus abis itu ya udah dia mau ganti materi, terus ganti materi aja. Jadi gua suruh, gua minta bagian steel, baja style. Terus disuruh ngitung cradle frame namanya tuh. Jadi cradle frame itu, terus mereka juga kan pakai bore machine gitulah. Yeah. Jadi buat ngopang si bore machine itu, mereka harus pakai baja gitu loh, kayak rangkaian baja gitu. Namanya cradle frame. Terus yang gua belajar juga, yang kita belajar di AS juga, kayak Verbindung Nachweis, terus bla 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 itulah. Ya.
Cuma mereka pakai bajunya beda lah. Kalau kita kan pakai Eurocode kan. Jadinya gue agak mikir. Ya terus mereka nahwasnya tuh somehow lebih dikit gitu loh. Nggak kayak di Jerman Din punya yang kayak banyak banget nahwasnya, enggak sih? Kayak apalah inilah terus. Wah, kita nahwais tuh kayak sekali ngitung bisa 3-4 nahwais. Dan mereka tuh cuma sederhana doang, cuma gitu doang. Udah. Oh gitu bedanya. Oke. Mungkin karena gara-gara kalau udah di lingkungan kerja gitu kayak aplikasi-aplikasinya lebih canggih kali ya. Jadi analisisnya kayak udah hampir tepat. Jadi nahwaisnya perlu dikit aja gitu. Mungkin nggak tahu. Terus ya udah gitu doang. Tapi itu nggak gua beresin sih. Karena gua harus cabut, ya udah. Tapi Menarik kayak. Ya banget. Tapi nggak di-air kan? Kok sedih banget sih? Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting ada di Lebenslauf. Dan ada sertifikat ya gua punya. Lesson itu learned. yang penting itu sertifikat. Iya itu penting sih. Gua berkontribusi lah di dalam. Kontribusinya kalau kubu berarti ini ada atas nama Bilal nih, bahaya. Ya terus gua tuh kan ada orang Jepang juga kan, bosnya itu orang Jepang. Terus gua ngobrol sama dia tuh nggak ngerti ngomongnya itu apa ya, bahasa Inggris. Dia bisa bahasa Inggris, cuma bahasa Inggrisnya tuh gitu loh, kayak nggak jelas. Iya sih. Ini malah ngomongin praktikum. Tapi kan relevan. Itu kan salah satu Voraussetzungnya bachelor engineer harus bisa praktikum. Tapi benar loh, praktikum tuh fertile, kayak keuntungan banget. Iya sih, fertile parah. Aku juga kemarin di Indo tuh Bil. Asik sih. Soalnya gak kebayang gitu. Kayak apa yang kita pelajari itu, oh ternyata di realita tuh, oh gini, oh ini. Kalau di gue malah kebalik, jadi kayak di gue kemarin, gue kan praktikum tuh pas semester 1 naik 2. Nah itu gue cuma baru belajar anjir, baru TM1, baru HM2, baru Vermessungskunde, udah baru kayak gitu-gitu doang. Nah itu langsung pergi praktikum kan, di tempat praktikum. Itu kayak gue langsung dibilang kayak lu juga, kayak iya kuliah di Jerman gitu, kayak sebenarnya kayak ngeliatin gue tuh kayak gitu banget, gue tuh ya kayak gini gitu. Iya. Ekspektasi terlalu tinggi. Semua kan ekspektasi. Iya, semua. Gue bilang, gue masih semester 1, gue bilang kayak gitu kan akhirnya. Di kantor gue juga kayak pada ekspektasinya, oh Jerman, wih mantap. Iya, terus, nah tapi kalau di gue malah kebalik, jadi kayak apa yang pas gue ambil modul Boden Mekanik, malah gue kayak, lah ini kan kayak yang pas di praktikum, lah ini kan kayak pas di praktikum, gue malah kebalik. Kalau gue ngambilnya yang kayak semester sebelum semester tinggi gitu. Itu sih. Dan gue juga baru tahu kayak dari kemarin di kantor tuh kayak ada banyak anak sipil juga yang lulusan di Indo. Kayak oh iya ada satu orang yang bilang iya kuliah di Jerman tuh mereka nggak pakai aplikasi gitu, mereka analisis semua. Ya kita emang hitung-hitungannya pakai tangan, maksudnya analisis tangan doang kan. Ternyata di Indo tuh pakai software semua, jadi mereka tuh gimana ya, jadi Anwendungnya itu langsung, jadi mereka langsung pakai software ngerti gak cara gitu. Ya. Jadi lebih gampang. Terus kata anaknya, lebih susah dong di Jerman. Ya gue kayak nggak tahu susah apa. Tapi ya pasti susah kan. Tapi emang di HS nggak pakai ini, nggak pakai staff 2D. Apa tuh? Oh nggak pakai. Buat apa? Buat ngitung. Itu buat SSB sih, buat Massive Bau. Oh kita pakai. Kita ada programnya sendiri, namanya Vrilo. Namanya Vrilo. Oh mungkin sama, pokoknya kayak buat bikin ya. Hitung Bowegung kan? Iya. Kalau tempat kita buat hitung Bowegung, jadi buat ngerancang, misalnya bau tilenya kotak atau bentuknya huruf T gitu, terus dimasukin lastennya berapa, nanti langsung dihitungin Boegungnya. Oke. Kalau staff 2D itu buat ngitung las doang sih, las terus kayak nanti normal craft-nya berapa gitu, momen craft-nya berapa gitu sih. Biar cepet. Terus sepanjang HS cuma belajar 4 program kalau nggak salah. CAD, Rukcuk buat statik, Vrilo buat Massive Bau, sama Ariba buat bau betrip. Iya. Nggak ada program buat hitung-hitungan yang lain. Buat EDV und Kalkulation. Iya. Iya sih di TU juga kok. Di TU tuh ada CAD, ada
ini apa tuh yang sama IT satunya Pit? Apa namanya? BIM, Iya itu BIM. SketchUp, ya buat maksudnya DG. Oh iya SketchUp, aku lupa ada SketchUp. Wow, Kita enggak sih. CAD ya. CAD aja gitu. Satu program untuk semua, CAD aja. Tapi ada juga udah bisa buat semua sih, cuman suka nge-lag di laptop gue. Ini SketchUp bukannya lebih bagus ya? SketchUp kan bisa ada background-nya, bisa digambar, ada rumput-rumputnya. Itu buat arsitek biasanya kalau aku Iya. nggak salah. Nah, SketchUp itu lebih buat arsi, lebih buat desainnya gitu. Hapit kemana? Iya, mana nih orang? Pit, Nah ini gua, Nggak ada videonya. nggak ada mukanya. tapi ada suaranya. Ada. Anjir. Sekarang Tapi apa sih gua tuh mau bilang apa ya, lupa fuck. ini pasti. Gua belum. Pagi sih gua ya. Pagi apaan maksudnya? Tadi pagi bangun tidur. Oh, Apa sih gua lupa. Apa ya tadi tuh? Oh, Pak Praktikum. software. Kenapa masuk? Praktikum. Nggak tahu, lupa. Kenapa masuk Bauing? Oh iya tuh kenapa? Satu-satu deh alasan. Siapa dulu? Hapit, dia belum pernah ngomong. Ya Hapit nih lihat tadi dulu. Gua masuk karena gua nggak tahu, gua dari kecil bayangan kalau emang pengen kuliah, gua pengennya arsitek atau Bauing, atau yang berhubungan dengan itu, berhubungan dengan perkotaan. Soalnya ya gua apa ya, cita-cita gue mungkin dari SMP itu gue pengen jadi bupati di sebuah kabupaten kecil yang tertinggal, dan gue pengen yoi. Terus kayak mood gue ini salah satu jurusan yang agak berhubungan. Loh, kamu ngambilnya dari vertifungnya konstruktif. Konstruktif sih, ya makanya. Harusnya infrastruktur. Harusnya infrastruktur gitu. Iya. Tapi ya egal sih. Siapapun cuy, orang maksudnya dari kayak contohnya Bu Risma Surabaya tuh dia dari perencanaan wilayah kota juga bisa. Iya, Irwan Kamil juga. Macam-macam sih. Ini kan Tidak menutup kemungkinan. Hah? Kamu kan sempat kuliah Romplanung bukan? Ya, iya. Aku Terus sempat kenapa kuliah Romplanung 1 semester terus pindah ke Bauing. Pindah gara-gara apa ya, terlalu teoritis. Aku nggak kuat loh, bener-bener tiap minggu presentasi gitu-gitu. Terus kosong katanya belajar hukum, pokoknya Baureh tuh banyak banget, dari semester 1 langsung Baureh. Anjir, itu aku for lesson tuh aku nggak paham dosen ngomong apa, sumpah. Terus ya udahlah pindah ke Bauing. Terus di Bauing besar. Enggak juga sih. Beser. Ya, tapi paling enggak beser sih. Lagian di Bauing kan banyak orangnya. Kayak orang Indo di KL paling banyak kayaknya kuliah Bauing nggak sih? Oh ya? Iya harusnya. Mungkin iya. Di TU kan kita ber-6. Di HS kalian berberapa? Berempat sekarang. Berempat? Nggak tahu semester ini yang baru. Kayaknya ada deh orang Indo. Cuma nggak tahu. Berempat gua, Yonatan, Dipta sama Kevin. Belum tahu ya Yonatan. Yonatan deh, kenapa kuliah Bauing? Aku terakhir aja pokoknya Bill. Dulu waktu jawaban kalian aku rangkum. Aku waktu student collect dulu, aku nggak tahu kalian waktu student collect dapat pelajaran apa ya. Waktu zamanku student collect dulu, student collect aku kasus Lauten juga kan. Aku student collect kasus Lauten. Terus ada pelajaran apa namanya? Traflex Planung dulu nama waktu di student collect namanya statik. Cuman begitu masuk namanya Traflex Planung. Sumpah? Jadi yang sudah ngitung momen, ngitung Snitcraft, Snitgose gitu. Aku udah dapet itu waktu student collect. Itu mah TM1 ngebantu banget tuh. Iya. Ya nah, kan? iya makanya itu Traflex Planung itu waktu student collect loh, waktu student collect.
Oke. Sudah ngerti Schnitt Grosse, sudah ngerti normal Kraft, Wertkraft, terus Moment, tapi sederhana banget, bukan yang susah, cuma yang satu Yang pattern, button gitu ada doang ya, lasernya bukan gitu, yang cover. udah gitu doang, Hmm. ya. Terus waktu kuliah, nah kan bekalku itu kan, terus aku waktu TWP dulu, oke, nilaiku bagus gitu waktu student collect, terus aku rencananya mau masuk antara Maschinenbau atau Bauing, karena yang TWP-nya kepake di dua itu kan. Iya benar. Aku pertama kali kuliah Maschinenbau 3 semester. Terus ternyata bukan jurusanku lah. Aku kira Maschinenbau lebih ke arah praktek gitu kan, lebih ke arah ke bengkel, werkstatt gitu, terus harus ngitung apa gimana gitu. Ternyata di sini Maschinenbau lebih banyak duduk di dalam ruang kelas gitu, jadinya ya ini bukan membosankan lah menurutku lah. Terus habis itu kuliah Bauing deh. Karena kan pilihannya tadi cuma ada Maschinenbau atau Bauing yang TWP-nya pakai. Jadinya ngambilnya Bauing sekarang. Bauing sih PWP banget. Iya. Mas kebanyakan termonya nggak sih? Iya. Makanya, ya pilihannya hanya 2 waktu itu. Oke. Gua. Bilang lagi kalau gitu. Gua. Itu gue yang nge-host sih jadi. Kan podcast bersama sebenarnya. Podcast bersama. Ngobrol santai. Ngobrol santai. Ini bukan orang tadi sebelum ngobrol gue bilang ke Bilal lal, tapi ini gue gak apa-apa ya kalau ngobrolnya gak lancar. Wah, ya lumayan. Mereka jangan kelihatan Kalau gue diem terus. Nanti dikat. Gila kalau di tangan mana gila. Ya kan kita di Jerman. Iya nggak sih? Nggak berlaku hukumnya. Nggak berlaku hukumnya. Tapi lebih baiknya dihapus deh. Oh ya, di ini aja, dit gitu. Ya, lalu disangka apa? Ayo Will, jawaban lu Will. Oh, gua tuh apa? Ya gua berniatnya pengennya arsitek. Cuman nggak dibolehin. Ya biasalah sama orang tua dan kakak. Ngapain masuk arsitek katanya tuh? Udah masuk sipil aja katanya tuh. Toh di sipil bisa kreatif juga. Tidak. Mana ada pasti. Tahu ya gue mata pelajaran DG ini gue udah 3 semester harus lulus anjir. Terus gue ya udah masuk gue coba terus kayak udah ya maksudnya udah kecemplung ngerti gak sih? Dan gue ya udah terlanjur pasah lah ya, udah nggak bisa keluar lagi ya. Iya, maksudnya sayang juga terus berenang aja gitu ya. Ya tapi ya gue ya termasuk ya suka sih. Jadinya kayak menarik gitu loh. Kayak lama-lama kayak oh gini-gini. Terus lama-lama gue pingin apa yang pingin gue apa ya nanti kerja tuh gue udah kebayang gue tuh mau ngapain gitu. Ya gitu doang sih, nggak rame. Nilam. Kalau gue soalnya gara-gara pertama gue nggak suka banget kimia. Terus waktu itu gue masuk Stutkol KL karena Stutkol KL nggak ada kimianya, jadi kayak gue kayak seneng gitu, yes gak ada kimia. Jadi kayak nilai UN kimia gue tuh kayak skip banget gitu loh. Nilai UN gue aja udah jelek banget. Anjir gue kimia. Gue kayak nggak tahu SMA belajar apa. Sama anjir gue dapat 7 anjir kimia, gue bingung kok bisa. Terus. Nah terus habis itu akhirnya gue cari setelah lulus Stutkol, kan Stutkolnya T-course di KL. Nah setelah lulus Stutkol gue carilah jurusan. Ya udah gue cari jurusan yang gak di kimianya, which is Bauing. Tapi kan ada Werkstoffkunde. Iya ada bau. Iya bener. Bau Werkstoffkunde. Nah tapi apa? Oh ya terus pas STK kan juga ada pelajaran mekanik sama elektro. Yeah. Nah gue itu lebih suka yang mekanik, soalnya kalau elektro tuh susah gitu, informatik itu nggak kuat. Malahan gue lebih suka elektro sama informatik loh, dan nilai gue bagus di situ daripada mekanik. Tapi gue malah Bauing. Gue STK ngambilnya semi apa kimia, bukan fisik. Jadi gue nggak FSP fisika. Sekarang nyemplungnya Bauing, fisika semua isinya. Makanya. Selamat datang. Oh ya, terus gue basicnya emang suka fisika, jadi ya udah, it's okay. Gue nggak sebetulnya tuh
Nggak jadi deh, nanti aja. Gue ngomong apa sih? Kenapa? Nggak apa. Ntar aja. Ya udah aja Nggak apa, sekarang. Lu basicnya Nanti di pip gitu di sensor. Enggak, gue basicnya tuh gue nggak suka ilmu pengetahuan, cuy. anjing. Lu sukanya apa anjir? Ilmu alam guys. Enggak. Pancingnya jauh banget nih, nggak suka ilmu Iya, tapi pengetahuan. maksud gue tuh bowing tuh menurut gue ya, ini gue pribadi tuh bisa dipelajarin tanpa kita punya basic yang terlalu ini gitu loh. Maksudnya dari pengalaman gue, asal yang penting belajar, nggak usah. Mas gue juga ngerasa kayak Bilal, SMA nggak belajar apa-apa gitu loh. Tapi ya di bowing ya tetap beberapa klausur nggak lulus, tapi at least kayak kita tuh bisa ngikutin gitu loh. Nggak yang bener-bener sama sekali nggak tahu ini. Kalau gue ke informatik kayak gitu, atau gue ke biologi gue kayak gitu. Gue sudah paham sama sekali. Tapi kalau ke fisika tuh masih ada logika kan? Kayak gue bayangin gedung, fisika sama mata tuh masih masuk logikanya. Fisika sama mata tuh masih logika banget. Nah kalau kimia tuh kan ya lu harus rajin belajar gitu ya. Kalau fisika kan lu nggak usah rajin-rajin juga udah bisa gitu. Nggak usah ngajin. Tapi beneran loh. Emang beneran cuy. Soalnya basicnya sama gitu. Masuk akal sih. Nah, aku yang paling penting menurutku bowing yang harus dikuasai, harus bisa bayangin dalam bentuk 3 dimensional gitu. Menurutku ya, soalnya ada beberapa hitung-hitungan yang memang harus ngerti koordinatnya itu loh. Misalkan Stalbau, oke, dia melengkungnya ke arah mana gitu. Apakah dia melengkung ke arah koordinat X atau melengkung ke arah koordinat Y, kan itunya nahwasnya beda itu. Ya. Salah satu contohnya itu menurutku harus bisa ngerti gimana bentuk logika berpikir nggak sih? Kayak logika berpikir. Kayak anak arsitek kita bisa bayangin. Ya, logika berpikir. Benar-benar. Iya sih. Ya. Oh iya, gue juga udah pernah nanya nih sama temen gue di Indo. Jadi bowing di Indo itu matkulnya tuh beda sama kita gitu loh. Mereka tuh, coba kita buka deh. Matkul apa? Mereka belajar Pancasila juga soalnya. Iya, anjir, mereka belajar PKN agama, ya Allah. Iya, mereka belajar. Serius belajar PKN juga mereka. Ambil CTS yang tidak terlalu penting gitu. Tapi emang nggak ada hubungan sama sekali anjir. Memang. Mungkin PPKN mungkin kalau kamu melihat kuli kesusahan terus harus kamu bantuin atau tidak. Ya itu mah udah mulai dari harus manusiawinya. Itu mah belajar moral. Dulu PPKN lo bakal bantu ya. PPKN kan dulu belajarnya kayak gitu. Apa yang kamu lakukan apabila kamu melihat nenek susah menyeberang jalan, kan? Membantu menyeberangkan jalan. Nah, kan kayak gitu PPKN. Option A, ditawakan. Option B, diajak. PPKN bowing ya. Apa yang kamu lakukan apabila melihat kuli kesusahan? Lol. Tapi emang beda sih sama di Indo sih. Kayak jadi kalau kita ke Indo terus ngobrol sama yang teknik sipil gitu, kayak nggak masuk, kayak mungkin nggak masuk tuh karena bahasa beda, konsepnya juga beda, sama ya emang kurikulumnya beda aja. Iya. Jadi kayak nggak nyambung juga. Sebenarnya kalau kita pulang juga, misalnya mau kerja di sana, kita harus belajar lagi. Soalnya standarnya beda, terus hitung-hitungannya juga beda. Lagian lu pakai BIN-nya juga beda kan? Iya, apalagi Indonesia. SNI-nya cuma gitu doang. Tadi sudah diberi contoh ya. Iya, tadi udah beri contoh. Jalannya aja bolong-bolong terus. Iya, kalau itu menurut gue bukan masalah, kalau jalan bolong-bolong bukan masalah ininya cuy, bukan masalah teknisinya, bukan masalah bukan masalah kita, tapi masalah duit itu tuh. Iya, masalah RAB. Iya. Itu udah nggak ada hubungan. Menurut gue sebenarnya bisa-bisa aja. Orang jalan di Indonesia juga banyak yang bagus juga. Iya, banyak yang dikurang-kurangin kayak bahannya, harusnya kayak gimana, nyari bahan yang paling jelek, padahal di terteranya bahannya bagus. Iya. Maksudnya jalan bolong-bolong faktornya banyak sih. Gak bisa disalahin ke cuman misalkan anggarannya pas aja, taruh aja anggarannya pas betul semua gitu. Tapi ternyata penggunaannya salah. Misalkan truk kelebihan beban jalan di jalan itu ya, itu kan faktor lain lagi, bukan tergantung dari biaya lagi.
sebenarnya menarik sih sipil tuh kayak banyak gitu kita apa sih cangkupannya tuh. Iya, Iya. bisa ke mana-mana gitu. Jadi kalau yang belum tahu sipil Jerman tuh apa ya? Kalau HS ya kita belajar mulai dari konstruktif tuh kayak lebih ke Hochbau, lebih ke bangunan, ke cara Ya. gimana sih cara bangun tuh, cara ngebangun rumah, cara ngebangun gedung. Kita belajar kayak bahan-bahannya apa yang dibutuhin buat bangunan ini. Terus ada faktor-faktor mulai dari Tanah. tanah, cuaca, Ya. terus kelembapan lah, mulai itu semua tuh ada aturannya gitu lah di sini. Kerennya tuh. Mm-mm. Gua Terus nggak tahu kalau kalau di Indo. di sini kan kayak ada di sini kan iklimnya ini ya yang subtropis ya atau sedang ya gitu masuk sedang ya Jerman ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Kayaknya sedang deh. Kayaknya iklim sedang. Nah, jadi Iklim kita dingin. ada 4 musim. Ya, Nah, jadi kalau ngitung itu ada faktor hitungannya itu faktor salju ada, terus iya, ya. faktor angin juga ada. Ya. Jadi ya gitu. Jadi sebenarnya kalau dasar semester awal pasti kita kayak mulai dasarnya tuh kayak pasti belajar lah dan pasti di sini tuh kayak semua tuh walaupun kita nggak ngerti itu pasti dia jelasin dari awal gitu loh. Hmm. Jadinya tuh pasti ngerti. Ya kembali lagi ke kita mau mengerti apa enggak. Mau mengerti atau enggak? Harus mengerti ya. Iya harus mengerti kalau mau. Gak bisa kayak di Indo contek-contek atau apapun itulah. Nggak ada. Benar. Skip banget, gak mungkin bisa nyontek. Terus kalau gue ngerasa mengamati dari teman-teman yang lain yang kuliah jurusan lain ya, kayak jurusan Bauing tuh yang satu modul dengan modul yang lain tuh saling berhubungan gitu loh. Kayak ibaratnya ntar di Stalbau, lu bakal ketemu lagi Werkstofkunde, lu bakal ketemu lagi TM1 Iya. gitu-gitu. Nah, sedangkan kalau kayak di jurusan lain tuh kayak mereka tuh masih nggak nemu gitu loh benang merah garis tengahnya tuh di mana gitu loh. Gitu sih. Jadi ya oke lah, Bauing. Ya, jadi kalian kalau yang tertarik dengan cara, gimana sih, pengen tahu deh cara bangun jembatan tuh kayak gimana, terus ya sipil belajar kayak gitu, buat konstruktif ya, terus bahan yang tidak adil ini 3 konstruktif lawan 1 infra ini, aduh. Terus konstruktif juga belajar apa lagi ya? Ya kebanyakan yang bangunan ke atas sih. Sedangkan kalau infrastruktur tuh banyak kan lebih kayak Wasserbau, Strassenbau gitu nggak sih? Ya. Iya kan, itu mah susah banyak hafalannya. Di sini kadang-kadang ya konstruktif dengan infrastruktur dipakai, brief yang dipakai sih waktu kerja. Cuman di sini pembagiannya antara Hochbau atau Tiefbau. Lebih jelas itu yang satu konstruktif dia pasti Hochbau kan bangunan ke atas, bangunan tinggi Hochbau, yang satu lagi Tiefbau, bangunan yang di bawah tanah itu saluran air. Apalagi lah uban pembangunan bawah tanah lah pokoknya Hochbau atau Tiefbau. Jadi ya menarik juga sih. Apa sih namanya di teknik sipil aku lupa yang bangunan bawah tanah tuh, yang uban-uban tuh. Apa? Grundungen Baugruben. Bukan. Baugruben. Nah lupa. Bahasa Jerman, bahasa Inggris? Anjing lupa. Bahasa Jerman dan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tunnelbau. Tunnel. Ya, tunnel. Tunnel. Ya infrastruktur juga rame sih. Kayak cara bikin jalan, terus di kita juga belajar kayak rel kereta api juga. Oh iya, sumpah. Di TU bukan rancangan rel kereta api. Iya, bukan, coba kayak di TU cuma ini cara dasar gimana sih? Maksudnya gimana sih kenapa sih rel kereta tuh nggak bisa lurus doang gitu kayak atau enggak apa? Kenapa nggak bisa lurus doang? Ya kan kita ada faktornya banyak juga kayak faktor gelendenya lah, terus faktor iya sih. terasen bentuk. Iya, terasen. Paling sering ditanyain tuh sama orang-orang yang kayak apa kayak misalnya nih kita bikin jalanan, cuman jalanannya mesti ngelewatin kayak harus naik gunung gitu kan, harus bikin berkelok-kelok gitu. Kayak itu orang-orang suka bertanya-tanya gitu, kenapa sih nggak dilurusin aja nih? Kenapa sih insinyur-insinyurnya beribet-ribet gitu? Ya kan banyak faktor ya, kita harus lihat faktor keuangannya juga, faktor kita juga kita tuh bisa buat juga ya, udah tembus aja gitu kan, tapi kan butuh banyak pertimbangannya gitu ya sih. Iya banyak pertimbangan. Pasti yang terbaik gitu. Iya dari ekologinya lah atau apanya. Soalnya kita juga kemarin ada di HS juga ada proyek gitu, kita bikin proyek jalan gitu.
Strasen Bauhubung ya. Ya Strasen Bauhubung. Jadi kita kayak saya dikasih tugas, kita kasih planner gitu, plan kayak saya di Karlsweiler di sekitar Kaiserslautern. Coba kalian bikin jalan alternatif nih dari sini sampai sini. Terus kita harus bikin 3 alternatif itu. Terus dari 3 ini tuh yang paling bagus tuh yang kemana? Iya. Mulai dari faktor apa sih kayak ekologi lah, lingkungan, faktor Kosten segala macam. ya kosten, faktor terus sekitarnya masyarakat tuh gimana. Iya. Menarik sih. Tapi ngerjainnya nggak menarik. Ya, capek. Ya itu menarik, cuman bagian pertamanya, bagian rancangannya doang menarik Ya. gitu. Terus sisanya ke belakang, aduh ini susah banget nih. Terus infrastruktur juga belajar kayak ngebangun apa, kayak dam gitu. Ya, Terus anjay. ya benar. Mau klausur tanggal 18, tolong. Kapan gue klausur? Ya 18. Klausul. Anak-anak klausul. Cie, udah nggak ada klausur. Aku udah gak punya klausul ya. banget. Untuk kemarin statik dilulusin ya. Untung kemarin statik dilulusin itu udah terakhir banget itu. Kalau enggak aku nulis lagi. Statik susah sih, sumpah. Ya, Statik. harus banyak latihan sih. Ya. Pelajaran selama aku di HS, pelajaran paling susah menurutku nomor 1 statik karena ya itu harus banyak latihannya statik. Yang nomor 2 bukan karena ujiannya susah, tapi karena dosennya dan karena waktu ujiannya adalah Strassenbau. Iya anjir, ya? gue nggak lulus kemarin. Strassenbau susah. Stahlbau nggak susah emang? Stahlbau susah loh. Stahlbau. Tergantung orang sih. Kalau itu Tergantung orang ya. Tergantung orang dan tergantung materinya juga. Maksudnya waktu di HS, Stahlbau hanya disuruh Nachweisen ini, Nachweis ini, Nachweis ini, Nachweis ini. Terus Nachweisnya kayak kita ada Stahlbau Ubung juga. Terus yang kita garap ya hampir sama gitu. Iya. Jadinya udah tinggal kayak mengulangi aja. Gitu. Nah, nggak tahu sistem Stahlbau di TU gimana. Susah sih, nggak ngerti aku dosennya ngomong apa tuh kayak suka gitu-gitu. Ya gitu. Jadi ramailah sih sipil tuh sebenarnya. Benar. Kayaknya di kota lain juga banyak ya kuliah teknik sipil, ya kan? Kayak banyak ya. Kalian mau kerja di Jerman apa kerja di Indo? Gua di Jerman. Oh, not zu denken ya. Oh, not zu denken. Soalnya gue kayak si Bilal tadi udah bilang lah, maksudnya kalau kita mau balik ke Indo sekalipun ya kita nggak bisa langsung kerja juga, maksudnya tetap aja harus ngulangi lagi, belajar lagi apa yang normen din segala macam yang dipakai di Indo apa. Di sini sudah tinggal pakai karena sudah tahu. Iya. Ya jadi kalau kalian yang mau kuliah di sini ya mikir-mikir dulu aja lah. Ya kalau mau pulang juga nggak apa-apa, cuma ya gitu doang. Gue mikirnya kayak sayang aja gitu loh, dan gue nggak mau ribet dan capek lagi untuk belajar gitu sih. Bayangin lu lulus klausur capek, lu belajar sampai nangis. Sumpah. Betul. Dan gue awalnya gue pengen balik, cuma setelah ini ya gue mikir kayak sayang aja, ngerti gak sih? Mungkin Hafid mau pulang jadi bupati, amin. Presiden apalagi kan mungkin. Oh enggak lah. Kalau gabut boleh deh. Kalau sibuk nggak ya? Gantiin Pak Basuki ya, Menteri Pekerjaan dan Pembangunan, bikin jalan tata kota. Iya loh, Pak Basuki Menteri Pembangunan ya? Menteri apa? Iya pembangunan kan? Pekerjaan umum dan keren tuh dia tuh. Kuliah di Amerika kalau nggak salah. Iya nggak sih? Oh, dia Menteri PU ya? Gue pernah tuh ini apa? Forprak di PU. Gelo. Jadi apa? Jadi tukang tanya. Enak ya Forpraknya cuma gitu doang kayaknya. Iya, soalnya kan, oh ya terus mungkin karena sipil tuh dunia cowok ya, banyak cowoknya, jadi ceweknya tuh gak tahu ya. Tapi harusnya banyak sih sekarang. Cuman yang pas di Forprak gue ceweknya tuh sedikit. Gitu. Tapi sekarang udah mulai banyak sih cewek-cewek. Iya, sekarang udah mulai banyak. Sipil. Oke lah, nice. BTW gue live dulu ya. Saya ya. mau ini ya. Kerja. Mau kerja. Oke. Semangat. Melanjutkan obrolan.
Ya. Dadah. Nah, Dadah. makasih Hafid. Yoi. Ya. Ya, ada yang mau ditambahin lagi nggak? Apa ya? Udah ini, aduh. Oh iya, Sebenarnya- kalau kalian mau tahu info tentang gimana sih kuliah Bawing di TU, kalian bisa lihat di highlight Instagram PPIJ Kaiserslautern. Itu yang nge-tag ada. over aku. Yang ada nge-tag gitu. over, anjir. Oh, gue nggak tahu. Tapi itu video udah lama itu kan. Tuh Iya, habis itu pas. di-update tuh kayaknya. Iya, pas aku masih semester 3. Tapi kan sekarang lagi di rumah Oh. mulu, jadi nggak bisa ke kampus. Ya update-nya di rumah kan. Pelajarannya di rumah itu, dosennya direkam gitu pakai HP. Iya ya, ampun banget ya. Mana sih PPIKL? Ini gue tunjukin ya. Atau nggak kalian bisa nanya-nanya di Instagram PPIKL. Jangan lupa follow Instagram PPI Kaiserslautern. Banyak followersnya sekarang udah. Ini yang ini. Wih. Nih videonya yang ini. Sumpah muka gue bopong banget anjir. Kesel banget gue. Anjir. Jeng. Tuh. Inilah masa muda. Biasa udah tua anjir. Dan bawing TUKL doang anjir, gak ada HSKL. Kalian gak ada yang mau nge-take over? Siapa? Gak ada yang nanya. HS pesertanya cuma 3 biji, 4 biji. Gak ada yang nanya juga. Ya. Ya udah tahun inilah ya. Tapi udah keburu di rumah gitu. Kuliahnya gak asik. Oh ya BTW, kalian lebih suka kuliah di rumah atau kuliah di kampus? Gak ada yang jawab. Oh gua, ini nanya ke kita. Iyalah kalian. Ada Biar tahu. Gua ada volatile noctile sih. Mhm. Tapi gua lebih suka online. Gue juga. Ya kalau gue gak muda gue wah gitu kayak bisa dimundurin gitu. Ya, soalnya kalau di kampus lu gak bisa mundurin atau ngapain. Iya anjir. Jadi kalau nggak ngerti tuh, ya udah nggak ngerti. Dan kalau lu tanya tuh sometimes somehow lu tuh kayak gampang terintimidasi Iya. gitu loh, kayak anjir kalau gue nanya kayak gini gue kelihatan banget ya tololnya gitu. Padahal nggak apa-apa. Sebenarnya padahal nggak apa-apa. Nah, benar. Iya. Cuman kayaknya mental Indo nggak sih kayak aduh Iya. malu, aduh gengsi gitu. Kalau mau tanya aja kali. Banyak kok orang yang nanya sebenarnya pertanyaan bodoh, cuma dosennya tetap nggak profesional gitu loh, tidak langsung apa sih lu harusnya udah tahu. Dia bilang pasti gitu sih ya, harusnya lu harus tahu harusnya, cuma pasti dijelasin lagi tetap. Gitu. Tapi so far gue bilang dosen-dosen di kampus gue oke-oke banget sih. Di kalian juga pasti ya kan? Atau ada yang rese? Ada yang rese juga sih. Iya sih ada sih yang rese. Cuman Pasti ada lah. Tapi serese-resenya juga mereka apa ya? Masih manusiawi. Ya, masih manusiawi. Masih ngerti lah ya. Ini kita juga kayaknya dulu, soalnya kalau kuliah di Indo kan dosen tuh berperan besar banget buat ngasih nilai, yang ngasih IPK tuh dosen kan kalau di Indo. Nah kalau di Jerman kan kita sendiri yang nentuin IPK kita. Iya. I mean kalau lu doing good in klausur, ya bagus nilainya. Mau lu di kelas kayak tai, mau lu di kelas kurang ajar, asal klausur lu nilainya bagus ya udah nilai lu tetap bagus gitu kan. Iya, nggak ada hubungannya sama sikap. Nggak ada faktor X, Y, Z, faktor sikap, faktor apa segala macam, faktor kehadiran. Lu mau nggak masuk juga asal klausur lulus ya udah oke gitu. Ya kan lu di sini kuliah ya buat belajar bawing, bukan buat belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Ya itu mah ada sekolahnya masing-masing lah, sekolah sendiri. Genau. Ya gitu. Apalagi udah sih. 54 menit ini pembahasan ANP aja kayaknya berjam-jam. Oh ya gitu. Kemarin bahas ANP. TO ANP. Lu juga nonton Nathan? Loh, aku nonton semua loh. Pengguna setia. Setia ya. Aku nontonnya YouTube tapi ya, bukan Spotify ya. Aku nontonnya YouTube ya. Ya lebih enak YouTube sih, soalnya. Iya lebih enak YouTube, ada muka-mukanya. Terus kalau nge-like Iya. gitu mukanya suka lucu-lucu kayak. Loh, aku mengikuti tentang masalah internet lah segala macam. Gua sih. Bila harus pindah-pindah tempat dulu biar ini ada sinyal nggak? Ini kedengeran nggak? Pindah-pindah tempat dulu waktu di Indo. Parah sih di Indo anjir. Kalau di sini Iya, kan parah banget ini nggak loh. ada sama sekali. Di sini mah tidak. Tapi kalau di sini tuh yang suka jelek tuh ini internetnya, yang kalau dari STW gitu. Kalian tinggal di STW? Yonatan tinggal di STW nggak? Iya, aku STW. Aku film. Suka jelek kan jaringannya, harus beli router yang bagus.
Aku pakai kabel sih. Iya, aku akhirnya beli router yang bagus gitu deh. Saya kalau pakai router yang biasa aja tuh jaringannya suka lambat gitu. Kalau kayak si Bilal gitu kan yang Vertrack dari Vodafone Iya, atau Hotsway lo atau apa? nggak tahu, gue STW juga. Ini gue tuh STW sebenarnya. Oh ya? Iya. Cuma STWWG gitu, cuma internetnya ya Oke, masing-masing, bukan dari STW-nya. Tapi itu kamarmu kelihatan besar tuh. Iya, Mantap parah sekali. sih. Enak banget. Mau room tour bisa nih. Berapa room tour ya. Betul. Berapa kali berapa? Nggak tahu. Bayar berapa itu? Pertanyaannya bayar berapa? Oh, bayar berapa? Lu harus tahu karena lu harus bisa ngira-ngira sebagai anak bawing aja ya. Bayar 220 Komplit atau ada kecuali internet sih. ih lumayan, ih gede itu. Anjir, ini mah kayak flat deal Sofa gitu. segala macam, tinggi lagi. Kasur di atas itu berarti. Kasur di atas. Ih, Ih, mau gue mantep. Nggak takut ambles itu. up dari ngomongin ini ngomongin lu skip kan? Ya tinggal di Tuta Titit. Jangan sebut merek nanti di itu lagi. Gua tutup aja ya. Oke. Jadi guys, itu semua cerita tentang teknik sipil. Maksud ini gua tutup, tapi kita masih bisa ngobrol kok. Tapi yang tadi di-cut ya. Ya. Ya soalnya gua belum penutupan. Betul. Ya. Jadi lu cut, kayak lu trim, berarti lu trim. Ya. Terus yang di-cut masukin. Ya. Ini udah kayak penutupan yang benar. Ya, jadi ya udah. Jadi itu semua info teknik sipil di kasus Lauten. Sebenarnya masih banyak yang bisa diomongin sih sebenarnya. Cuma kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut bisa tanya PPIJKL, Instagram, email, apapun lah itulah. Dia Mau minta chat personal ke anak-anaknya juga nggak apa-apa. Iya, follow aja. Ya. Kita bisa nggak sih lu insert tulisan gitu nih Instagram gue yang ini? Oh mau, oh ya udah bisa. Nih Instagram Amel ini, Instagram gua nggak ada, gua nggak mau ngasih tahu aja. Aku juga jangan lah. Ya, jadi gue juga jangan deh kalau gitu. Private. Oke. Kalau kecuali gua public nggak apa-apa. Gua nggak. Ini juga jadi private sih. Terus ya udah itu aja sih penutupan. Malah jadi ngomongin Instagram. Ya udah guys, dengar terus ya. Dan Jangan lupa dengerin podcast kita yang lain juga. Yap. Podcastnya seru-seru, anaknya asik-asik. Ayo Buat jurusan lain next. Iya. Ini kita cuma nggak ada tema lagi terus ya udah bauing soalnya. Now. Yang paling gampang yang dari diri sendiri dulu. Oh, ing. Ya, soalnya gue udah nebak nih, pasti Bilal nih bingung nih mau bahas apa soal dia kan. Ya udah, dadah. Makasih semua. Dadah. Halo kalian, jangan lupa follow Instagram kita ya di PPIK Slaughter dan dengerin podcast kita yang lain. Bye-bye.